Perkenalkan, nama saya Christian Vigo Nathanael Purba dengan NIM 44. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode atau logic dari algoritmanya Dijkstra. Jadi di tahap inisialisasi kita tandai titik awal dengan 0 per 0, lalu kita tandai semua titik lainnya dengan tak hingga per 0. Lalu di bagian repetisinya kita hijaukan titik hitam yang memiliki nilai biru terkecil. Lalu kita update setiap titik yang dituju langsung oleh titik yang baru dihijaukan jika dan hanya jika terjadi nilai baru yang lebih kecil. Lalu kita ulangi sampai semua titik menjadi hijau. Jadi misalkan kita ingin mencari shortest path dari A menuju D, maka oleh karena itu kita hijaukan titik A-nya. Lalu kita telusuri semua titik yang dilalui oleh A. A itu lewat melewati dua garis dengan berat 1 dan 4. Lalu kita lihat garis mana dengan berat yang kecil, yang lebih kecil dari antara keduanya, yaitu 1. Berarti kita update yang C ini menjadi 1 melewati A. Lalu juga kita update tempat ini. Lalu kita juga update titik B ini melalui A dengan berat 4. Nah, lalu kita lihat dari antara kedua ini mana yang lebih kecil, yaitu yang nilai C tadi. Jadi oleh karena itu kita hijaukan yang C-nya. Lalu kita telusuri lagi nilai C ini untuk ke B. Karena jika kita melewati C ke B itu lebih kecil, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3, maka kita ganti nilai 4 yang ini menjadi 3. Dan juga dia sekarang melewati C. Lalu kita hijaukan titik B ini. Sekarang titik B kita melewati dua garis. Kita bisa langsung menuju D atau kita bisa ke 4 lalu ke 2 lalu menuju D. Karena yang paling kecil itu adalah nilai B menuju D, maka kita kita ganti nilai D ini menjadi 4 melalui titik B. Lalu kita hijaukan D ini. Nah, lalu tadi katanya kita ulangi sampai semua titik menjadi hijau. Tinggal titik E yang belum hijau, maka kita hijaukan titik ini. Lalu kita bandingkan nilainya. Misalkan kita untuk melewati titik E itu, jika kita melewati tadi dari atas, dari titik D, maka nilainya itu kita tambahkan 2, berarti menjadi 6 melalui titik D. Nah, selanjutnya itu kita bandingkan jika dia melewati titik B langsung ke E. Berarti 3 ditambah 4 nilainya itu 7. Karena nilainya lebih besar daripada nilai sebelumnya, maka kita tidak mengganti nilai dari E ini. Sekian penjelasan dari saya tentang algoritma Dijkstra. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan graf yang saya punya. Jadi, misalkan kita ingin mencari shortest path dari poin A ke poin W. Nah, jadi kita telusuri apa saja jalur yang dilewati oleh A, yaitu cuma 1, 10. Berarti ini kita buat 10 melewati dari A. Kita kecilin fontnya. Lalu selanjutnya kita telusuri lagi yang B-nya ini. B-nya ini kita hijaukan sekarang. Karena B cuma 1,
Maka di C ini kita buat 9 dilalui dari B. Sorry, 19 karena 10 ditambah 9. Lalu kita hijaukan yang C-nya. Nah, selanjutnya itu C, percabangannya itu ada ke ada melewati dua jalur, bisa melewati yang 17 ini dan bisa melewati yang 14 ini. Oleh karena lalu kita kita kalkulasikan di sini, itu berarti 19 ditambah 14, biar cepat kita pakai kalkulator saja, yaitu 33. Dia melewati C. Kita kecilin fontnya. Nah, kalau yang D ini dia 19 ditambah 17 sama dengan 36 melewati C. Dikarenakan yang lebih kecil itu yang melewati C, yang 14 untuk langsung ke poin W, maka maka eh, panjang dari A ke W itu adalah 33. Jika kita melewati Z, maka jika kita melewati D, maka kita bakalan harus pergi ke sini lalu meng, men, meninjau satu-satu dari garis tersebut ini, lalu kita mengkalkulasikannya lagi. Dan begitu juga dengan titik-titik yang lainnya, kita perlu merepeat berulang-ulang sesuai dengan yang pseudocode yang tadi saya jelaskan sampai semua titik menjadi hijau. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkula Rahab. Saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Jadinya di sini kita buat warnanya biru. Titik awalnya Brebes. Jadinya dari Brebes ini kita mempunyai dua jalan, yaitu Tegal dan Slawi. Jadinya kita mencari nilai terkecil. Jadinya kita memilih Slawi. Kenapa Slawi? Karena nilai Brebes ke Slawi itu 3 dan sementara Brebes ke Tegal itu 4. Jadinya kita mencari titik yang lebih kecil. Jadi kita ke Brebes ke Slawi. Kemudian di sini cuma satu jalan, yaitu ke Purwokerto. Ke Purwokerto. Kemudian di sini ada 3 jalan. Yang pertama ada ke Cilacap, kedua Kroya, kemudian Purwalingga. Kita di sini pastinya pilih yang nilainya paling kecil, yaitu Kroya. Kroya. Kemudian di sini ada satu jalan, yaitu Kebumen, ya. Lalu ada Purworejo, kemudian ke Magelang. Sama satu jalan Boyolali, kemudian Solo. Lalu kita ke Sukoharjo, lalu ke Wonogiri. Oke. Jadi kita udah mendapatkan nilai atau jalur pertama kita. Lalu di sini update, ya, update setiap titik baru birukan dan jika hanya nilai yang merah kecil. Lalu kita ulangi sampai semua titik menjadi biru. Kita ulangi semuanya titik menjadi biru. Jadinya di sini dari Brebes, ya. Dari Brebes kita tadi sudah ke Slawi. Sekarang kita menuju ke Tegal. Karena kita ingin ulangi sampai semua titik menjadi biru.
kita ke Tegal, kemudian kita ke Pemalang, Pemalang. Kemudian di sini di Pemalang ada dua jalur, yaitu ke Pekalongan atau enggak Purbalingga. Kita pilih ke Pekalongan karena nilainya 4. Kemudian di sini ada Kendal. Lalu di sini ada Semarang, Tamanggung. Kita ke Tamanggung nilainya 4. Lalu di sini kita memiliki jalan ke Magelang nilai 5 atau Salatiga bernilai 3. Kita ke Salatiga. Kemudian kita ke Boyolali, ke Solo, dan lalu ke Wonogiri. Lalu kita ulangi lagi sampai titiknya semuanya menjadi biru. Di sini eh, kita mulai dari Cilacap. Cilacap. Dari Cilacap itu berarti kita di Purwokerto. Kita dari Purwokerto baru ke Kroya dan ini sama semuanya. Lalu kita ke Purbalingga karena dia belum. Kemudian di sini Purbalingga cuma satu jalan ke Banjarnegara, ke Wonosobo, ke Wonosobo. Dari Purwalingga ini kita dari Purwokerto ya, Purwokerto, Selawi, Brebes, Wonosobo. Terus di sini ada dua pilihan, ada Tamanggung atau enggak Magelang. Kita kepilih ke Tamanggung, Salatiga dan seterusnya. Kemudian di sini yang belum ya update Semarang. Jadinya kita ke Semarang. Itu Semarang kita sebelum Semarang kita ke Kendal ya, ke Kendal. Kendal dan seterusnya jalannya. Kita ke Semarang tadi ya, ke Semarang. Lalu kita cuman ada dua jalur nih, ada Salatiga atau enggak Demak. Salatiga itu nilainya 3, Demak itu 2. Kita ke Demak. Lalu ke sini ke Kudus nilainya 1, baru ke Rembang, baru ke Blora, lalu ke Sragen. Lalu di sini kita tinggal titik Purwodadi. Purwodadi itu dari Demak, berarti Semarang terus ke Brebes. Kita ke Purwodadi, kita pilih ada dua, Blora atau enggak Solo. Kita pilih Solo ya. Solo, baru Sukoharjo, lalu Sowogiri. Nah, jadinya setelah ya, setelah semua titik menjadi biru, kita mencari hasil terkecil dari Brebes ke Wonogiri. Jadinya hasil terkecilnya itu adalah dari Brebes kita menggunakan jalur dari tengah ya. Tadi kan ada jalur atas, ya. Baru ada jalur bawah. Yang pertama itu kita dapat jalur bawah, kemudian yang kedua itu kita jalur atas, yang ketiga kita ada jalur tengah. Tapi setelah saya dapat hasilnya itu kita nilai terkecilnya itu ini. Nah, jadinya hasil dari yang saya dapat itu dari Brebes kita ke Slawi, ke Purwokerto, ke Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Tamanggung, Salatiga, lalu ke Boyolali, Solo, Sukoharjo, Wonogiri. Dan dia bernilai 33. Jadinya kita buat ya. Ya, hasilnya itu dia dari Brebes. Kita dari Brebes, Slawi, Purwokerto, Purbalingga, ke Banjarnegara, ke Wonosobo, lalu ke Tamanggung, lalu dia ke Tamanggung, Salatiga, Boyolali, ke Solo, ke Sukoharjo, dan ke Wonogiri. Jadi inilah jalur tercepat kalau kita dari Brebes ke Wonogiri. Selamat malam, Pak. Ini saya Jeva Nicholas Barani dengan NIM 1401117. Di sini saya mau share dulu, Pak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang initialization. Ini tadi di awal dengan 0 hingga
dan tandai titik lainnya dengan tak terhingga. Terus yang kedua, verification, birukan titik hijau yang punya nilai merah kecil. Terus update setiap titik yang baru dibirukan jika dan hanya jika nilai merah lebih kecil. Terus ulangi semua titik menjadi biru. Terus ini gambarnya. Sini yang saya buat dimulai dari titik A. Titik A itu menuju ke B yang jaraknya 7 kita bilang 7 km. Terus dari B kita buat ke H. Dari sini, Pak. Ini dari A ke B dulu. Terus dari C ke D yang jarak 5 km. Terus dari D ke E yang jarak 3 meter. Terus E ke F. F ke G. G ke I. I ke K. K ke J. Terus dari J bisa ke R sama bisa ke N. Terus ini dari N ini bisa juga ke O, bisa juga ke P. Terus yang dari L ini bisa ke EM, dari M ke O. Terus dari O ke R ke U, terus U ke V, dan titik terakhir itu Y. Sama ini titik terakhirnya Y. Dari sini juga, dari P ke Q, Q ke S, S ke T, T ke W, W ke X, terus ke Y. Jadi akhirnya. Sini saya buat dari 0, terus ini gara-gara jaraknya 7 jadi 7 per A. Jadi dari A itu dari sini. Hingga seterusnya ini. Ini tinggal ditambah 7 tambah 7 jadi 14. Jadi 14 per B. Begitu juga dengan ini. Dari A ke B, A ke C juga, terus C ke D. Sama semua sampai ke titik Y. Kalau dari A ke Y itu totalnya menjadi 45 per N, per V. 45 per V. Oke, sekian dari penjelasan bagian saya. Kalau misalnya ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafin. Terima kasih, Pak.